An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa farrada alaina bis salati waz zakati was siyam wa aujaba alaina bis sillatil arham. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kita dherekaken fatwa nasihatipun yang sangat saya hormati Bapak Al-Hajj Al-Ustadz Ilyas selaku pimpinan Olayan Tour and Travel beserta para stafnya, yang sangat saya hormati juga para peserta tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini insyaallah akan diberangkatkan, dan segenap yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini tanpa terkecuali. Marilah kita senada seirama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya dengan mengucapkan tahmid bersama sebagai bukti syukur biqaulina alhamdulillah wasyukru lillah. Salawat dan salam semoga tansah tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pimpinan umat manusia, pemimpin umat Islam, juga pemimpin surga yang kelak akan kita nantikan syafaatnya dengan memperbanyak membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang diakui Rasulullah sebagai umat yang berhak mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang masalah haji pada waktu itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan karena perjalanan umroh ini hampir sama dengan haji, maka erat kaitannya dan masih satu ruangan, satu pembahasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala baik yang berangkat umroh maupun berangkat haji, wa tazawwadu, berbekallah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu, bawalah bekal, ambillah perbekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini dulu diturunkan, asbabun nuzulnya adalah karena pada masa itu orang-orang dari tanah Yaman, dari Yaman orang pergi haji menuju ke Makkah, mereka kebanyakan tidak membawa bekal sama sekali dengan alasan tawakal atau pasrah pada Allah. Tapi faktanya pada waktu itu ternyata orang-orang Yaman itu yang dari rumahnya tawakal kepada Allah, tidak membawa bekal materi, tidak membawa bekal apapun ya, hanya bekal niat saja, ternyata di Mekah mereka jadi orang yang minta-minta, jadi para peminta-minta. Nah, ini sangat dicela dalam agama. Seorang tidak diperkenankan minta-minta karena akan merendahkan dirinya. Maka perintah sebenarnya adalah ketika kita hendak melaksanakan haji maupun umrah, hendaknya kita punya bekal secara materi, di samping bekal secara fisik dan juga bekal secara rohani. Bekal fisik kita tentu saja kesehatan. Ini menjadi hal yang prioritas. Maka pertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang membuang-buang energi, membuang-buang tenaga di sana. Tidak perlu kita lakukan, jangan lakukan. Mana yang perlu kita lakukan, lakukan. Jangan tunda-tunda. Karena Rasulullah juga menegaskan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari tanda bagusnya kualitas keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia mau meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna, tinggal saja. Nah, contoh seperti ini ya, zaman-zaman sekarang ini kan masih agak susah perekonomian Bapak Ibu ya. Ibu-ibu merasakan nggak Bu? Bapak-bapak merasakan nggak saat ini perekonomian sedang kurang sehat? Merasa nggak Pak? Yang paling kerasa bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kerasa nggak? Kroso mboten Bu? Kroso. Tapi pernah kok lemu-lemu sih utuh. Kita orang ngerasa gak Bapak ya. Nah, maka prioritas kita baik dalam tenaga maupun keuangan adalah prioritas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian ya.
kepergian bapak ibu untuk melaksanakan umroh adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah yang diterangkan di situ, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kalau di dalam surah Al-Baqarah di sana ditegaskan, ciri orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mau mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, mau menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, fa insyaallah ini bagian daripada itu. Perginya bapak ibu umroh di sana nanti adalah bagian daripada wa mimma razaqnahum yunfikun, meminimalisir penggunaan keuangan yang tidak begitu penting digunakan untuk hal yang lebih penting, yaitu beribadah, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Dan kemudian orang-orang Yaman yang minta-minta itu tadi ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena meminta-minta itu dalam Islam itu termasuk hal yang memalukan. Walaupun orang miskin sekalipun, ya, seyogianya menahan diri untuk meminta-minta. Dahulukan untuk bermunajat kepada Allah, yang pertama berdoa dan berikhtiar secara fisik. Menghindari minta-minta, ya. Menghindari minta-minta. Sehingga pada frasa kehidupan orang-orang Islam zaman dahulu, ya, pernah ada satu riwayat yang diabadikan dalam Al-Qur'an, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sampai-sampai orang-orang jahiliyah pada waktu itu mengira bahwa orang Islam itu semuanya kaya raya. Karena apa? Orang Islam memelihara diri mereka dari meminta-minta. Walaupun kehidupannya diboikot, tidak boleh berbelanja, tapi mereka menahan diri dari meminta-minta, sampai orang-orang kafir itu, orang-orang jahiliyah menyangka orang Islam itu kaya raya semuanya. Padahal minat ta'affuf, memelihara harga diri. Nah, ini penting sekali. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, ya, di samping bekal materi, bekal fisik nanti untuk ibadah umroh Anda sekalian, yang terpenting adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ini perlu menjadi pegangan dasar dimanapun kita berada. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Ada yang menambahkan begitu para ulama, ya. Takwa itu adalah 2 komponen yang tidak boleh terpisahkan, tidak boleh berat sebelah, salah satunya saja tidak boleh. Adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, yang pertama. Dan yang kedua adalah wajtinabun nawahihi, apapun larangan-larangan Allah jauhi. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, ya. Melakukan perintah Allah, iya, tapi melakukan hal yang maksiat juga iya. Nah, ini belum takwa, ini seperti ini. Takwa itu 2 perkara tadi, ya. Melakukan perintah dan juga menjauhi larangan. Ini harus dipelihara ketika kita beribadah di Baitul Haram nanti. Ketika kita beribadah umrah maupun haji nanti, prinsip takwa harus betul-betul kita tanamkan dalam diri, ya. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat. Jadi orang yang memegang prinsip takwa dipuji oleh Allah dalam ayat ini sebagai orang-orang yang berakal sehat. Artinya sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kosok wang solipun, orang yang tidak bertakwa berarti dinilai oleh Allah tidak punya akal yang sehat. Maka jaga nanti marwah Islam, jaga marwah negara Indonesia di negara Arab Saudi sana nanti, jaga marwah iman dan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak berguna jangan dilakukan. Lebih-lebih hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu seefisien mungkin. Bapak Ibu di sana jangan cuma tidur, bangun, ya, makan. Tidur, bangun. Manfaatkan. Jeda-jeda waktu yang tersisa gunakan sebaik mungkin, minimal untuk membaca Al-Qur'an. Siap? Siap? Siap insyaallah, ya. Jangan menyia-nyiakan waktu, ya. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Dan insyaallah Anda di sana nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ibadah, asalkan niat dari rumah. Bismillah, niat ibadah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin. Hapus dulu hajat dunia,
hapus dulu niat duniawi yang ada saat ini. Barangkali sebenarnya boleh nanti panjenengan di sana berdoa minta apa saja boleh, tapi tolong dari rumah berangkat umroh jangan membawa niat selain karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, selain karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat materi, jangan ada niat duniawi. Boleh nanti kalau panjenengan secara spontanitas di sana nanti berdoa di Raudhah maupun bahkan di hadapan Ka'bah sekalipun, berdoa minta kepada Allah, apapun boleh. Tapi tolong niat kita luruskan terlebih dahulu, karena Rasulullah sudah menegaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sah dan tidaknya satu amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau kita umroh niatnya sekedar untuk jalan-jalan, maka kita dapat capek dan uang habis, alhamdulillah. Tapi kalau kita niat umroh, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ridha Allah yang kita dapat, pahala yang kita dapat, barokah yang kita dapat. Amin. Maka perbaiki niat, luruskan niat dan tujuan kita, jangan sampai ada niat duniawi terlebih dahulu. Boleh baru nanti kalau di sana panjenengan sudah sampai di hadapan Allah, curahkan semua isi hati kita, tumpahkan semua keluh kesah kita di hadapan Allah, menangislah sejadi-jadinya di hadapan Allah. Jangan pernah malu, ya, tumpahkan semuanya di sana. Ya, apa hajat kita dunia kita utarakan di sana, tapi jangan bawa niat dari rumah selain karena Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan ibadah umrah bersama Olayatur. Insya Allah Anda mendapatkan tempat dan pelayanan yang lillahi ta'ala juga karena Allah ta'ala. Insya Allah sepenuh hati Olayantur akan mendampingi panjenengan sekalian sampai akhir perjalanan. Kita doakan semua yang berangkat pada hari ini mudah-mudahan diberi keselamatan zahiran wa batinan, dan nanti sampai ke rumah lagi menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, soleh dan solehah, bertambah banyak hartanya, bertambah banyak rezekinya, bertambah banyak relasinya, bertambah rukun persaudaraannya, bertambah semakin jalan luas untuk usahanya, bertambah saudaranya. Persaudaraan yang bertemu nanti di tanah suci nanti lestarikan sampai di rumah. Ini berarti panjenengan yang berangkat di sini nanti tetap bersaudara, tetap bersilaturahmi sampai akhir hayat. Insya Allah persaudaraan yang kita pertemukan pada perjalanan yang suci akan membawa barokah baik di dunia maupun akhirat hingga ke surga nanti. Amin Allahumma amin. Selamat melaksanakan ibadah umrah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kita semua diridhoi oleh Allah, serta berjumpa kelak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal nanti sampai di makam Rasulullah ucapkanlah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa insyaallah Rasulullah menjawab salam kita. Amin Allahumma amin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga peserta umrah Olayantur pada kesempatan hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kemudahan dalam perjalanannya, dalam prosesi ibadahnya, hingga pulang nanti selamat, tidak ada aral rintangan apapun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Doa sah? Bapak doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma sya'allah, la yasuful khaira illa Allahu ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illa Allahu ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah ma sya'allah. Allahumma rabbana faj'al mujtama'na hadha ghayatuhu husnul khitam wa'atina ma qad sa'alnaka min 'atayakal jisam. Allahumma rabbana faj'alna ya rabbana fil hisnil hasin min jami'il balaya wa fil hirzil makin minad dhunubi wal khataya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah
hidayah fid dini wad dunya wal akhirah, wasturna bistrikal jamil ya Allah, la tadarna fardaw wa anta khairul warithin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.